Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini menjelang Pak Jokowi lengser, kok kelihatan sekali Pak SBY jadi rajin nyindir-nyindir ya. Beberapa waktu yang lalu, ketika AHY sidang promosi doktor di Universitas Airlangga, Surabaya, dan dinyatakan lulus dengan cum laude, itu Pak SBY menyatakan bahwa gelar doktor AHY itu diperoleh dengan usaha keras dia sendirilah, begitu ya kira-kira. Dan SBY mengaku tidak cawe-cawe. Selang beberapa hari kemudian Pak SBY berbicara dalam peluncuran buku ini, hasil kerja kabinetnya dulu apa ya nama kabinetnya, Indonesia Bersatu mungkin ya. Dia mengaku bahwa tidak pernah menyelingkuhi konstitusi ya. Walau tidak menyebut nama, ya kita mudah memahami apa maksud dari Pak SBY ini. Ya, memang terkesan Pak SBY akhir-akhir ini memberi sinyal bahwa ada jarak politik atau jarak etis antara Pak SBY, AHY atau Partai Demokrat dengan kekuasaan, dengan Pak Jokowi. Kan sinyal ini sudah dicicil oleh Pak SBY di dalam mulai dari surat, mulai dari puisi, bahkan statement-statement yang memperlihatkan persepsi Pak SBY terhadap kondisi politik negeri ini. Jadi kalau Pak SBY mulai secara serius memberi semacam soft kritik pada Pak Jokowi, justru ketika Jokowi sudah di akhir masa jabatannya, itu menunjukkan bahwa memang dari awal posisi Pak SBY adalah berseberangan secara sebut aja secara konseptual dengan strategi pembangunan atau politik Pak Jokowi selama ini. Dan bila Pak SBY pada akhirnya secara lebih intensif sebut aja sedikit menyerang Pak Jokowi, itu untuk memperlihatkan positioning. Jadi itu hal yang biasa saja karena setiap pemerintah itu punya paradigma sendiri. Nah, kebetulan sekarang Pak Prabowo masih ada dalam lingkungan pengaruh atau sphere of influence dari pemerintahan Pak Jokowi, tapi setelah 10 hari tentu akan lain kan. Nah, Pak SBY kelihatannya mulai menunjukkan sikap bahwa sebetulnya kehadiran Pak SBY di dalam koalisi dengan Pak Prabowo tidak membatalkan kritik Pak SBY terhadap Pak Jokowi, apalagi terhadap Gibran tuh yang juga jadi perhatian etis dari Pak SBY. Jadi kita melihat ini semacam apa saya cari istilah itu cywar sebetulnya yang menjelang berakhirnya kekuasaan Pak Jokowi ada cywar dari Pak SBY. Tapi cywar ini hal yang biasa, sindir menyindir, bahkan hal yang lumrah aja kan. Tetapi kita tidak boleh melihat ini sebagai sesuatu yang akan memberatkan Pak Prabowo di era pemerintahnya nanti kan. Tetap Demokrat itu unsur di dalam pemerintahan Pak Prabowo, tetapi terhadap Jokowi ada beda antara Gerindra dan Demokrat. Jadi poin saya adalah perspektif Demokrat terhadap Jokowi beda dengan perspektif Gerindra terhadap Jokowi. Tetapi persahabatan antara SBY dan Prabowo tentu itu panjang. Dari Lembah Tidar mereka bersama-sama mulai memikirkan negeri ini, lalu berbeda paham antara SBY dan Prabowo di awal reformasi, tetapi kemudian melihat poin yang sama, yaitu bahwa negeri ini mesti diatasi problemnya dengan mulai mempersoalkan masa depan. Jadi saya kira Pak SBY tetap adalah seorang rekan senior Pak Prabowo dalam berpikir tentang masa depan. Nah, kalau SBY mengambil sikap kritis pada Jokowi itu karena dari awal Pak SBY ingin ada ulasan atau ada evaluasi menyeluruh terhadap kedudukan Presiden Jokowi dan praktek pembangunannya, termasuk parameter-parameter tentang pertumbuhan, persepsi korupsi, semuanya itu saya kira ada di dalam radar Partai Demokrat yang memang sampai sekarang masih ada pengaruh kuat dari Pak SBY. Beberapa waktu yang lalu Pak SBY juga kelihatannya ini menyindir Pak Jokowi ya, ketika dia menyatakan setelah mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu Pak SBY itu tidak pernah datang lagi ke kantor Partai Demokrat dan menyerahkan sepenuhnya kepada HY semua urusan partai. Jadi dia juga tidak pernah cawe-cawe lagi.
Ini kan dengan mudah kita kaitkan dengan upaya Pak Jokowi yang tetap ingin cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo, bahkan ini termasuk soal penyusunan kabinet. Ya sangat biasa bila Partai Demokrat mengajukan AHY sebagai prototip dari pemimpin masa depan. Karena itu waktu AHY promosi doktor itu dibuka seperti semacam kuliah umum, dan ada keyakinan pada Demokrat bahwa memamerkan AHY bukan memamerkan cawe-cawe dalam memperoleh ijazah, kan sindirannya di situ kan. Kalau SBY mengatakan AHY bekerja sendiri untuk menyelesaikan disertasi, itu juga saya percaya, saya paham cara berpikir AHY, saya kenal kemampuan akademisnya, itu saya tahu kapasitas intelektualnya. Jadi itu bukan hal yang berlebihan tuh. Dan yang berlebihan tentu ada semacam investasi dari Partai Demokrat pada AHY. Itu hal yang juga biasa sebetulnya secara politis. Tapi kalau itu dianggap sebagai upaya SBY untuk untuk membuat kontras dengan kultur yang ada dalam politik Jokowi selama ini, kultur feodal, kultur untuk transaksi, itu juga benar. Karena kita lihat bagaimana SBY sebetulnya ingin mengatakan bahwa politik itu harus diasuh dengan kemampuan intelektual. Kira-kira itu dalilnya kan. Karena Indonesia akan berhadapan dengan berbagai macam kritik tentang lingkungan, kritik tentang diplomasi, kritik tentang hak asasi manusia, kritik tentang poin atau peran Indonesia di dalam politik dan security global ke depan, dan itu semua pasti diinvestasikan melalui AHY. Jadi AHY memang dipersiapkan untuk bertanding, berkompetisi secara fair lagi di 2009. Nah tentu kita lihat bahwa siapa yang akan berkompetisi di 2009, ya pasti Gibran akan ada di situ. Ya maksudnya secara normatif ada di situ, kecuali secara deskriptif Gibran dibatalkan kedudukan dia sebagai wakil presiden setelah pemerintahan ini diresmikan tanggal 20 Oktober. Jadi persiapan Demokrat memang terlihat dari awal, itu mempersiapkan kader dengan kapasitas intelektual, kapasitas etis, itu yang kita inginkan tuh. Jadi mulai sekarang kita biasakan aja bahwa AHY memang punya ambisi yang masuk akal untuk memimpin negeri ini. Karena itu kompetitornya juga mesti ada di dalam tema yang sama. Kita periksa intelektualitas AHY, kita periksa intelektualitas Gibran yang pasti akan juga masuk dalam kompetisi 2009. Kita periksa intelektualitas siapa lagi itu, AHY atau orang-orang baru yang saya kira seperti saya kenal Sulfikri Mansyah yang sekarang jadi gubernur di NTB itu, saya kira dia juga harus dipromosikan itu, karena apapun dia seseorang yang punya konsep tentang negeri ini. Saya bicara banyak dengan PKS dan itu sebetulnya pengkondisian aja. Juga banyak tokoh muda di daerah yang saya temukan itu punya potensi untuk memimpin. Biasakan aja bahwa pemimpin ke depan itu seperti yang kita sering terangkan, dia harus lulus etikabilitas, lulus intelektualitas, baru dia diajukan lulus secara elektabilitas atau tidak. Jadi poin saya bahwa AHY itu biasa aja, bahwa dia memang punya kesempatan untuk bertanding, dan pertandingan itu harus dimulai dengan pertandingan wawasan, bukan pertandingan yang dihasilkan oleh cawe-cawe, kira-kira itu. Nah kalau kita lihat hubungan antara Pak SBY dan Pak Prabowo, justru sangat mungkin Pak SBY itu akan lebih punya peran di pemerintahan Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi, atau bahkan Gibran sendiri. Tentunya perannya seperti Anda katakan tadi sebagai penasehat lah, tempat berdiskusi dan berkonsultasi gitu. Ya secara organisatoris SBY sudah putuskan bahwa dia tidak akan ikut menentukan arah kebijakan Partai Demokrat karena ketua umumnya sekarang adalah AHY, kan itu poin normatifnya. Tetapi aura SBY tidak mungkin dipisahkan dari Demokrat. Jadi tetap SBY akan hadir dalam 5 tahun ke depan, dan kita tahu bahwa SBY juga sosok yang tidak mungkin pergi jadi pertapa lalu melihat negeri ini terlantar. Kan ada semacam sifat patriotisme pada SBY. Jadi keinginan dia untuk terlibat dalam politik tentu dia kendalikan, tetapi kemungkinan bahwa dia akan muncul selalu sebagai Pandito Ratu misalnya, keluar dari studio dia melukis, keluar dari perpustakaannya untuk menghasilkan diskurs. Jadi anggap aja SBY selalu mengumpankan diskursus pada publik supaya terbuka kembali kepentingan memuliakan pengetahuan, kepentingan untuk mengatakan bahwa politik itu memang ada asas tukar tambah negosiasi, tapi juga ada asas edukasi. Nah bagian ini yang
saya lihat upaya SBY untuk ikut intervensi di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja maksimalnya. Kan SBY pada akhirnya ada nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo dan pasti akan dianggap sebagai penasihat senior. Jadi pengaruh SBY masih ada di situ tuh, bahwa AHY yang akan jadi menteri ya nggak ada soal, tetapi Prabowo tetap pasti akan berbicara dengan SBY karena mereka punya kurikulum yang sama dari sejarah Akmil sampai dua-duanya sekarang punya posisi, yang satu mantan presiden, yang sekarang adalah presiden. Jadi pengalaman-pengalaman historis dari sejak remaja di Magelang itu juga akan terbawa di dalam pergaulan psikologi. Kan nggak mungkin Pak Prabowo diskusi tentang politik luar negeri dengan Gibran, itu nggak ada ceritanya, itu pasti dia diskusi dengan SBY itu. Nggak mungkin misalnya Pak Prabowo bicara tentang kepemimpinan mengadministrasikan kepemimpinan kabinet itu dengan Gibran. Gibran pengetahuan dia hanya sebatas lokal kota Solo. Nah, SBY punya pengalaman memimpin secara nasional. Jadi pasti akan ada partner diskusi partner diskusi Prabowo setiap hari mungkin atau seminggu sekali dengan SBY. Jadi terima faktanya bahwa SBY tetap adalah faktor di dalam pemerintahan Prabowo nanti itu intinya tuh. Selain Pak SBY, saya kira ini kalau kita lihat Pak Prabowo punya beberapa lingkaran lain, yaitu yang nanti jadi konsultasinya ini, dan banyak itu kita tahu bahwa kan senior-senior militer yang satu angkatan dengan Pak Prabowo di situ. Sebutlah misalnya ada Pak Glenny, atau yang sekarang ini kelihatan sering mendampingi Pak Syafri Samsudin gitu ya, Bung Rocky. Nah ini kan menjadi menarik bagaimana kira-kira nanti peran Gibran ya dalam situasi, dalam konstelasi politik semacam itu. Saya telah melihat bahwa pertaruhan kabinet nanti adalah soal legitimasi dari Prabowo yang memang dipilih secara legal, tetapi ada problem legitimasi, yaitu Gibrannya sendiri kan, itu yang akan menjadi terus pembicaraan publik. Nah, dalam keadaan legitimasinya rendah, tentu Prabowo membutuhkan semacam penasehat, saya sebetulnya penasehat paradigma itu, kalau nggak mau disebut penasehat politik. Jadi kelihatannya akan ada 2-3 senior mungkin, ya pasti ada Pak Luhut di situ yang dianggap juga senior di dalam pemerintahan dan pengetahuan tentang berbagai hal Indonesia maupun luar negeri. Ada Pak Syafri Samsudin yang juga teman dekat dengan Pak Prabowo, ada semacam Glenny Kairupan. Jadi semuanya geng tidak sebetulnya, tetapi geng ini bukan geng politik. Geng ini adalah geng yang memanfaatkan suasana keterbukaan untuk menyatakan bahwa kami ingin, kira-kira kalau saya bisa berpikir begitu, kami ingin menyelamatkan pemerintahan ini sampai 2029. Jadi pasti akan ada nasihat dari Pak SBY bagaimana memerintah dengan baik, bagaimana memerintah dengan cerdik bahkan tuh. Lalu ada ya sama juga itu Pak Luhut, Pak Glenny Kairupan, ada Pak Syafri yang memang datang dari basis militer. Tetapi tidak mungkin membayangkan ini negeri akan jadi militeristik, kan nggak bisa begitu cara berpikirnya. Kan kalangan senior ini, SBY, Pak Luhut, Glenny, Syafri, kan semuanya udah melalui proses reformasi, lalu merasa bahwa sekarang adalah era demokrasi. Jadi civilian values akan diucapkan melampaui semua sensasi atau ambisi untuk mengembalikan Indonesia dalam sifat yang militeristik. Tetapi kekuasaan tetap harus dikontrol supaya potensi Indonesia jatuh kembali dalam pemerintahan yang tidak demokratis bisa kita cegah dari sekarang. Nah, itu fungsi dari masyarakat sipil, fungsi dari guru-guru besar, fungsi dari dosen-dosen, fungsi dari mahasiswa untuk memastikan bahwa kepemimpinan Prabowo harus dikendalikan berbasis pada kepentingan kedaulatan rakyat, berbasis pada nilai-nilai sipil. Jadi the supremacy of civilian value harus jadi semacam paradigma demokrasi bagi pemerintahan Prabowo yang akan datang. Saya kira itu kesimpulan saya, dan sekali lagi baik. Salam Bung Rocky, tetap salam akal sehat.